sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bercengkerama kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berdoa untuk Aisyah. Allahumma ighfir dzunuba li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kemudian Aisyah mendengar doa yang mulia itu dari lisan yang mulia, yaitu Rasulullah. Tiba-tiba langsung bahagianya luar biasa. Kayak diberi hadiah yang menakjubkan. Kalau bahasa kita, surprise. Bukan surprise lagi, doll press. Saking bahagianya, maka Aisyah terjatuh ke pangkuan Rasulullah. Saking bahagianya, tertawa bahagia. Maka Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doaku tadi?" Kenapa saya tidak bisa bahagia? Karena satu-satunya manusia yang paling mulia antara jagat raya, lintas dunia dan akhirat, yang paling mulia adalah engkau. Dan kalau engkau berdoa, pasti Allah ijabah. Yes. Bagaimana saya tak bahagia? Dosa saya diampuni oleh Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah kasih tahu, "Wahai Aisyah, ketahuilah doaku itu tadi kupanjatkan kepada umatku dalam sehari semalam 5 kali. Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat." Duhai Allah, ampunilah dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terang. Itu aku doakan untuk umatku sebanyak 5 kali. Maknanya apa? Rasulullah ini lebih perhatiannya kepada umatnya daripada keluarganya sendiri. Kasih sayangnya lebih daripada keluarganya sendiri untuk umatnya. Siapa umatnya? Kita. Maka jemputlah doa itu dengan taat kepada Allah melalui cara Rasulullah. Doa itu sudah pasti dikabulkan. Tapi untuk kita, supaya dikabul doanya itu untuk kita, kita jemput dengan taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita mulai kembali kajian tentang tauhid, yaitu yang kita akan kupas pada pagi hari ini berkaitan bab luar biasa. Judulnya luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Biasanya kalau dalam kehidupan ini, hal-hal yang luar biasa itu apa bisa dinamakan? Hal-hal yang luar biasa. Kalau untuk kehidupan kita ini, namanya apa? Kalau untuk para nabi, maka namanya itu yang luar biasa tadi, di luar jangkau akal manusia ini, namanya ya, baru nyambung. Mukjizat. Ini hal-hal perkara yang luar biasa. Nanti kita akan bahas bukan sama nabi, sama kita juga, sama kita pribadi. Ada hal-hal yang luar biasa. Hal luar biasa ini kalau disandingkan dengan nabi dan rasul, namanya tadi apa? Mukjizat.
mukjizat ini yang keluar dari Nabi setelah menjadi Nabi. Yang keluar dari Nabi setelah menjadi Nabi itu namanya mukjizat. Apakah ada sesuatu yang luar biasa keluar dari seorang yang belum menjadi Nabi? Ada. Namanya bukan mukjizat, tapi namanya irhas. Namanya apa? Irhas. Keluarnya dari Nabi tapi sebelum menjadi Nabi. Kalau keluarnya dari Nabi setelah Nabi atau setelah menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, namanya mukjizat. Tapi kalau keluarnya sebelum menjadi Nabi, namanya irhas. Seperti contoh ketika Nabi lahir, itu ada api raja Romawi, Rum, Persia itu yang tak pernah padam sampai 1000 tahun. Dinyalakan terus. Tak pernah padam. Maknanya apa? Habis minyaknya terus, diisi lagi, habis minyaknya terus, diisi. Seperti itu. Berkesinambungan apinya nyala terus, siang malam 24 jam sampai 1000 tahun. Ini kehebatan mereka. Tetapi ketika lahir Nabi, langsung padam seketika. Bukan minyaknya habis, minyaknya ada yang menyalakan api tersebut, tapi tiba-tiba padam. Ini kan hal yang luar biasa. Tapi itu terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga contoh kecil bahwa Nabi ketika masih kanak-kanak kecil, itu kemanapun Nabi dinaungi oleh awan. Jadi banyak teman-teman Nabi itu kalau bermain pinginnya dekat Nabi. Apa sebab? Kalau di siang hari nggak panas, nyaman sama Nabi. Kalau orang sama kita nggak nyaman, terlalu banyak salah kita, sehingga orang kalau dekat kita nggak nyaman, risih dia. Itu termasuk barometer kita ini orang baik atau sebaliknya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya irhas. Ada juga namanya di bawahnya irhas tadi karomah. Ini hal-hal yang luar biasa juga di atas nalar manusia. Karomah. Nah, hal-hal yang luar biasa ini yang keluar dari walinya Allah. Siapa walinya Allah ini? Yaitu orang yang betul-betul cinta kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, kemudian mengikut nabinya secara sempurna. Sunnah-sunnahnya dia betul-betul amalkan. Tidak ada sunnah yang dicontohkan Nabi, yang diperintah Nabi kecuali dia sudah amalkan. Inilah ciri-ciri wali Allah. Nah, wali Allah ini kalau terbit keluar dari wali Allah ini hal-hal yang luar biasa, namanya karomah. Dan begitu banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa hal-hal yang luar biasa yang terbit atau timbul pada walinya Allah. Contoh apa itu? Contoh dalam Al-Quran yang masyhur terkenal, ada namanya wali 7. Bapak, Ibu kenal wali 7? Hah? Kalau kita di Jawa kan wali Songo. Wali apa? Songo. Nah, ini kami kasih tahu, ada namanya wali 7. Kalau 7 bahasa Jawa apa? Wali pitu. Pitu, ya. Ada wali 7 dalam Al-Quran. Allah ceritakan begitu panjang lebar.
Sampai ceritanya itu setengah juz Al-Quran. Namanya Ashabul Kahfi. Apa karomatnya mereka? Bisa tidur. Nah, ternyata karomat itu kalau kita bisa tidur, itu karomat. Kita bisa tidur itu karomat, kata ulama. Karena kenapa? Terbongkarlah rahasia bahwa Ashabul Kahfi ini diangkat jadi wali karena tidurnya. Karena banyaknya tidur. Jadi jangan remehkan amalan tidur ini. Nah, kalaupun ada bapak-bapak ikut pengajian seringnya tidur terus. Nah, itu karomat itu. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena kalau seorang tidur, dia terbebas dari maksiat kepada Allah. Orang berzina itu, dia terjaga atau lagi tertidur? Terjaga. Dia berbuat haram, lagi terjaga atau lagi tertidur? Terjaga. Sehingga maksiat apapun yang dikerjakan, itu terbebas dari orang yang tidur. Sehingga kalau orang niatnya untuk menjauhi maksiat, dia pilih bukan sholat. Sholat kan ya malas gitu kan, susah karena bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau tidur sesuai, cocok dengan hawa nafsu. Apalagi habis subuh ini. Habis subuh ini ada lagi hal-hal yang luar biasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Panjang juga, hampir setengah juz. Nama suratnya Maryam. Apa hal-hal yang luar biasanya? Maryam ini kan bukan nabi, bukan rasul. Karena nabi dan rasul ini syaratnya harus laki-laki. Maka edan itu orang ngaku kalau dia nabi perempuan. Nah, syaratnya nabi dan rasul itu harus laki-laki, bukan perempuan. Nah, Maryam ini karena dia perempuan, punya hal-hal yang luar biasa, maka jatuh namanya karomah, keramat bahasa kita. Apa keramatnya Sayyidatina Maryam alaihassalam? Dia bisa punya anak tanpa suami. Ini keramat, tapi banyak juga ditiru untuk zaman akhir ini. Punya anak tanpa ayah dia. Ini murni datang dari Allah. Apalagi keramatnya, anaknya bisa bicara. Karena biasanya orang sunnatullahnya. Ada sunnatullah, ada qudratullah. Sunnatullahnya, orang punya anak harus menikah kan? Harus resmi secara syar'i, ada suaminya. Baru dia punya anak keturunan. Itu sunnatullahnya. Tapi di jagat raya ini bukan sunnatullah aja. Apa sunnatullah itu? Terjadinya sesuatu dengan sebab akibat. Terjadinya sesuatu di jagat raya ini, di dunia ini, dengan sebab akibat. Contoh, kalau kita mau hilang haus, kita apa? Minum. Kami contohkan. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau kita mau hilang lapar, itu namanya sunnatullah. Harus kita kerjakan karena itu juga perintah Allah. Sunnatullahnya orang kalau ingin punya anak keturunan harus menikah. Tapi ini tak berjalan dengan sunnatullah. Ada namanya yang luar biasa lagi, qudratullah. Qudrah. Sesuatu kejadian yang berjalan di dunia ini tanpa sebab akibat dia. Gak ada sebabnya, gak ada akibatnya. Yaitu Maryam tadi punya anak tanpa suami.
Bahkan kudratullahnya lagi juga, anaknya yang lahir itu masih merah, bisa bicara. Apa sebab? Karena orang masyarakat demo, nggak nyaman. Ini kok ada perempuan, nggak punya suami, kok punya anak. Ini buat keji dia ini. Maka di demo, sampai ditekan. Itu Sayyidatina Maryam alaihissalam supaya ngaku. Siapa yang buat ini? Maryam perintah Allah karena wanita yang solehah, suruh diam kata Allah, puasa bicara. Nah, dari puasa bicara inilah keluar keramatnya si anak. Nah, ini dalil kalau bapak ibu mau anaknya ini jadi nanti soleh atau solehah dari keramat bapak ibu, maka jaga lisan. Jangan sikit-sikit ngomong gitu. Direm ini lisannya. Keluar yang baik saja. Yang tak baik ditelan sendiri. Jangan dibagi sama orang. Nah, puasa 3 hari, setelah itu datang Maryam, kasih isyarat, fa asyara ilaih, kasih isyarat, kalau kamu mau nanya jangan sama saya, kata Maryam, sama orang yang demo tadi, masyarakat. Kalau mau nanya sama ini. Maka orang sependuduk kampung tadi, kamu gila Maryam, masa kami suruh nanya sama bayi? Sunnatullahnya kalau bayi itu bisa bicara umur berapa? Kita punya anak, biasanya umur berapa? 2 tahun? 3 tahun ya? Ini baru lahir masih merah. Sunnatullahnya nggak bisa, tapi datang kudratullah tanpa sebab akibat, tanpa belum diajari. Maka langsung bicara, bicaranya 4. Ini Abdullah, saya hamba. Ataniyal kitab, saya diberi kitab. Wa ja'alani mubarakan, di mana saja saya berada Allah jadikan berkah. Kemudian wa amaroni bisolah, saya diperintah oleh Allah untuk menyuruh orang sholat. 4 itu bicara. Nah, ini berkaitan dengan apa? Karomah. Ada juga untuk umat Nabi karomah, banyak sekali, bahkan ribuan. Kalau di kitab-kitab itu masalah membahas karomah banyak sekali. Contoh kalau sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, apa karomahnya? Karomahnya ketika gempa itu bumi itu dimop oleh Sayyidina Umar, dihentak kakinya, diam gitu. Wahai bumi diam gitu. Maka seketika itu, ketika gempa langsung diam. Kalau kita seperti itu gimana? Kalau kita bukan, lari dari rumah, dari masjid. Bahkan yang anehnya, pernah kami lihat kejadian aneh sekali. Ketika gempa memang kuat, ini lagi sholat orang. Yang anehnya tuh bisa dia batalkan sholatnya gara-gara gempa. Dia takut kejadian gempa itu, tapi tidak takut yang memberi kejadian itu. Itu kan hal luar biasa. Bahkan ada yang udah di masjid, dia lagi zikirin, gempa datang, keluar dia. Luar biasa. Itulah nampak iman seorang. Keroposnya iman seorang hanya sebatas lisan saja, nggak sampai ke dalam. Nah, itu Sayyidina Umar itu karomahnya apa tadi? Bisa menghentikan gempa. Teknologi apa itu? Nggak bisa. Itu di luar. Makanya hal-hal yang luar biasa. Bukan terjadi pada Nabi, tapi selain Nabi. Wali. Ada juga muridnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Muridnya namanya Asif.
Nama murid Nabi Sulaiman ini murid paling taat, paling sayang. Nabi Sulaiman nama muridnya Asif. Apa karomahnya? Karomahnya hal-hal yang luar biasa yang beliau bisa kerjakan. Memindahkan istana. Kita sering dengar itu ya. Istana siapa? Ratu Balqis. Ke tempat yang sangat jauh. Dalam sekedip mata. Mata berkedip, melek lagi, langsung pindah. Itu kekuatan apa itu? Nggak bisa. Di luar nalar manusia. Ratu Balqis. Istananya Ratu Balqis. Ratu Balqis ini ceritakan bahwa beliau ini anak jin. Gitu. Ratu Balqis ini ceritanya dalam kitab itu anak jin. Apa sebab? Karena diceritakan dalam Al-Quran ketika Ratu Balqis diundang masuk ke istananya Nabi Sulaiman, kan sudah dirubah itu. Lantainya dibuat di situ seperti kolam lantainya. Jadi nampak tembus pandang di situ ada air. Nah, ketika mau masuk, karena begitu luar biasa di desain gitu, maka Ratu Balqis ngangkat pakaiannya. Itu aroma-aroma. Banyak lagi kalau diceritakan nggak bisa banyak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan kita kupas masalah itu. Nah, kita kupas untuk kita itu. Nah, sebaik-baik aroma yang kita ceritakan tadi, ada yang luar biasa di atasnya aroma. Apa itu untuk kita sekarang ini? Yang orang punya ketaatan, amalan atau amal soleh yang dia rutinkan. Umpamanya ada orang dia bisa menjaga ibadah puasa Senin Kamis sampai tahunan. Jadi dia lajang umpamanya sampai dia berkeluarga. Dia itu rutinkan amal itu, tak pernah putus. Setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa. Ada orang yang dia rutinkan dawamkan amalnya itu puasa Daud. Karena dia contoh dari Nabi. Nabi itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Ada orang sampai rutinnya tahunan dia menjaga puasa. Ada orang dia rutinkan punya amal rutinnya baca Al-Quran setiap hari satu ayat, setiap hari satu ayat. Dia rutinkan sampai tahunan ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang rutin ini tadi itu di atas levelnya, di atas karomah. Karomah tadi kan tidak kita ceritakan, tapi amal-amal yang kita rutinkan sampai akhir ayat kita itu di atas lagi dari karomah. Maka kalau kita punya amal, jaga betul-betul. Seperti hadir pengajian, rutinkan. Hadir terus setiap ada pengajian, hadir terus setiap ada pengajian, hadir terus. Ini termasuk juga hal yang luar biasa. Jangan kalau mood datang, kalau nggak mood enggak. Kalau lagi sehat dananya bukan dana rendah, nah, ya. Bukan dana rendah, karena orang yang buat pusing itu apa? Dana rendah, bukan darah rendah. Nah, kalau lagi dia sehat datang, kalau nggak lagi sehat maka
amal ibadah ketaatan yang kita rutinkan, kalau bahasa Al-Quran namanya istiqomah, ini lebih lagi luar biasa daripada aroma. Maka harus kita punya, pilih amal yang istiqomah. Ada orang dia rutinkan amalnya sampai tahunan, dari sebelum dia nikah berkeluarga sampai dia punya cucu, apa? Sedekah setiap hari, setiap pagi sedekah, setiap pagi. Orang yang tak tahu, dia cari orang yang butuh, ya kasih, cari yang butuh kasih. Maka ini hal yang luar biasa mengarahkan apa? Karomah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita herankan di zaman sekarang ini bukan orang yang punya keramat, punya apa? Nah, tapi orang yang akhir zaman ini dia istiqomah dengan amal soleh. Nah, itulah di atasnya. Maka kita boleh dari sekarang ini pilih mana amal yang kita mudah untuk istiqomah. Setiap kita nggak sama, kekuatan imannya dalam amal soleh. Maka butuh kita memilih satu di antara amal yang banyak. Apakah baca Al-Quran, apakah bangun malam, apakah zikir, apakah sedekah, apakah khidmat sama orang tua, apakah hadir pengajian, apa saja dari amal soleh itu kita dawamkan, rutinkan, maka kita akan mendapatkan apa? Lebih dari karomahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan terakhir ada namanya di bawah karomah. Kalau karomah tadi yang keluar dari para wali Allah, ada di bawahnya. Dia bukan wali, muslim biasa. Kalau ibadah pun pas-pasan, pas bandrol, nggak ada lebih. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Kalau yang sunnah, kalau ada sempat kerjakan, kalau enggak ya nggak kerja. Muslim biasa. Ada namanya di bawah karomah tadi maunah. Maunah ini apa? Sesuatu yang hal luar biasa juga, cuman yang keluar dari muslim biasa, bukan wali. Apa itu? Pertolongan Allah. Contoh kecil, tiba-tiba kita sakit, ya kan? Ketika waktu sakit ini, sebelum sakit pun kita punya utang. Bukan sakitnya karena utang, bukan. Memang sakit dari Allah datang. Tiba-tiba ada orang yang kita tak kenal ngasih uang segepok. Nah ini kita kalau ditinjau nggak banyak ibadahnya. Bangun malam jarang, baca Quran lain, zikir pagi petang. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba menyelesaikan masalah kita. Dan setiap kita itu ada hal-hal yang menakjubkan. Nah itu namanya maunah, pertolongan mutlak dari Allah. Itu hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita petik dari pelajaran pagi hari ini, bagaimana kita harus meraih di atasnya karomah. Bukan sekadar apa? Karomah. Sehingga sering kita mendengar bahwa kata-kata mutiara al-istiqomah khairun min alfi karomah. Sering Bapak dengar ini kan? Al-istiqomah, amalan ibadah yang kita dawamkan, rutinkan setiap harinya, itu lebih baik daripada ribuan karomah, ribuan rahmat. Nah untuk zaman sekarang orang yang mendapatkan karomah siapa itu? Yang dia istiqomah. Istiqomah menjaga wudhu. Nah ini juga karomah, bukanlah karomah juga ya.
Setiap orang batal, ambil wudhu lagi. Batal, ambil wudhu lagi, jaga. Batal, ambil wudhu lagi. Sehingga ini amalan ahli surga. Amalan siapa ini? Bapak Ibu sering dengar. Amalan siapa? Jaga wudhu. Gak pernah dengar? Bilal. Dia jaga wudhu. Susah itu kalau kita, karena kita kan berkeluarga. Nanti pulang, jumpa istri, salaman, ciuman, pegangan tangan, kan batal. Ya setelah batal, wudhu lagi. Nanti istri ajak salaman bisa, ya wudhu lagi, terus kayak gitu. Namanya istiqomah seperti itu, menjaga. Kalau kita dawamkan wudhu, maka Allah ada penjagaan kita. Ketika kita kerja, jaga wudhunya. Kita ke kantor, jaga wudhunya. Kita jaga toko, pedagang, jaga wudhunya. Maka ada nanti maunah yang datang dari Allah, pertolongan untuk kita bagi orang-orang yang menjaga itu. Karena orang yang suci ini ada doa dari malaikat. Orang yang suci, orang yang menjaga wudhunya ada doa khusus malaikat. Maka boleh kita itu ambil salah satu dari amalan, apakah dari menjaga wudhu atau yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majelis ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya sebelum kami tutup? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.